Donald Trump mengklaim bahwa dia sukses ya dalam perang Iran ini, kita nggak ngelihat bahwa rezim pemerintahan Iran hari ini runtuh. Eropa itu tidak percaya bahwa perang ini efektif untuk mengalahkan Iran. Kedua, kita melihat Iran masih melakukan serangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita berdua, Surya dan Pizarro dalam Think Tank Podcast. Alhamdulillah teman-teman, hari ini kita bisa update lagi tentang perkembangan Timur Tengah berkenaan dengan khususnya perang Amerika dan Israel terhadap Iran yang sampai saat ini masih terjadi eskalasi yang sangat tinggi ya. Dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terus memberikan statement yang sangat aktif hampir setiap hari, dan kadang-kadang statementnya sangat conflicting ya. Kita ada siapkan dua artikel di Gaza Media Tintang Podcast mengenai sikap skeptis atau keraguan-raguan negara Eropa tentang capaian serangan Amerika Serikat terhadap Iran ya. Kita bacakan. Trump minta, kita bacain yang ini dulu deh, yang sikap skeptis ya. Sikap skeptis atas klaim Trump soal keberhasilan perang melawan Iran. Sejumlah pejabat Eropa meragukan klaim Presiden Amerika Serikat Donald Trump tentang keberhasilan operasi militer mereka terhadap Iran. Mengutip dari sumber-sumber pejabat Eropa, media Bloomberg melaporkan bahwa pernyataan Donald Trump yang berulang kali menyebut operasi tersebut telah menghancurkan kemampuan militer Iran dinilai berlebihan dan tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi di lapangan. Menurut laporan Al Jazeera, sejumlah sekutu Washington di Eropa kini berada dalam posisi serba sulit di tengah meningkatnya konflik antara Amerika Serikat, Israel terhadap Iran. Di satu sisi mereka tetap menjaga hubungan strategis dengan Washington, namun di sisi lain muncul keraguan terhadap efektivitas operasi militer yang dilancarkan terhadap Teheran. Nah, bisa dibaca lebih lengkap tentang artikel ini di gazamedia.net tentang podcast yang ada di halaman depan ya. Dan satu lagi artikel tentang penolakan beberapa negara untuk bergabung dalam koalisi Amerika Serikat untuk membuka jalur Hormuz atau Selat Hormuz. Trump meminta bantuan negara lain untuk buka Selat Hormuz, namun Jepang dan Australia mengatakan tidak. Jepang dan Australia mengatakan pada Senin bahwa mereka tidak berencana mengirim kapal angkatan laut ke Timur Tengah untuk mengawal kapal-kapal yang akan melewati Selat Hormuz setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyerukan sekutu-sekutunya untuk membentuk koalisi guna membuka kembali jalur air penting tersebut. Dengan perang AS Israel melawan Iran yang menimbulkan kekacauan di Timur Tengah dan mengguncang pasar energi global dalam minggu ketiganya, Donald Trump pada hari Minggu menegaskan bahwa negara-negara yang sangat bergantung pada minyak dari Teluk memiliki tanggung jawab untuk melindungi selat tersebut yang dilalui sekitar 20% dari energi dunia. Pasar di Asia dibuka dengan hati-hati dengan harga minyak Brent naik lebih dari 1%, di atas 104,50 US dollar, sementara sebagian besar pasar saham regional melemah setelah komentar Trump tentang melibatkan negara lain untuk membantu menjaga keamanan selat tersebut. Oke, Pis, langsung kita bahas aja, Pis. Ini banyak negara sekutunya AS sendiri, bahkan Eropa yang meragukan serangan Amerika Serikat terhadap Iran itu bisa efektif. Dan sekarang Donald Trump yang tadi menjanjikan akan menyediakan jasa pengawalan kapal-kapal untuk melewati Selat Hormuz, sekarang malah minta bantuan negara-negara sekutunya. Gimana kita lihat perkembangan ini, Bis? Iya, pertama Eropa memang belum melihat bukti yang jelas ya, Surya. Kenapa eh, Donald Trump bisa mengklaim bahwa dia telah memenangkan pertarungan atau bahkan bisa melumpuhkan Iran ya? Karena tidak ada tolak ukur yang jelas ya dan strategi jelas yang dilakukan oleh Amerika Serikat ya. Misalkan aja kalau Donald Trump mengklaim bahwa dia sukses ya dalam perang Iran ini, kita nggak ngelihat bahwa rezim pemerintahan Iran hari ini runtuh gitu. Ya, itu masih terus berjalan, dia masih terus melakukan tata kelola pemerintahan ya, walaupun Mustafa Khomeini belum muncul ke publik ya. Ini yang membuat eh, konflik belum benar-benar itu bisa mengakhiri perlawanan dari pemerintah Iran gitu. Itu yang pertama ya, membuat kenapa Eropa itu tidak percaya bahwa perang ini efektif ya untuk mengalahkan Iran. Kedua, kita melihat Iran masih melakukan serangan. Mhm. Kalau Donald Trump mengklaim dia berhasil melumpuhkan sistem pertahanan Iran, sistem rudal dia, sistem Navy-nya dia, tapi kenyataannya di lapangan Iran itu masih terus melakukan serangan-serangan itu ke
ke wilayah pangkalan militer Amerika Serikat dan juga terus melakukan ancaman di daerah di kawasan Timur Tengah gitu ya. Jadi Eropa menilai kalau kata gue sih pernyataan Trump itu sangat prematur gitu dan terlalu optimis ya, terlalu overconfidence tanpa memberikan bukti-bukti yang nyata gitu. Hmm. Kemudian negara-negara Eropa juga atau negara-negara sekutunya Amerika Serikat juga nggak mau kan ikut join perang melawan Iran karena eh pertama ini banyak opini publik di negara-negara Eropa ya atau sekutu ya itu menolak perang ini survei-survei terakhir kan kita lihat ya negara-negara Eropa masyarakat itu menolak adanya perang yang terjadi di Timur Tengah gitu ini yang membuat negara-negara Eropa itu tidak berani turun untuk melakukan atau gabung dengan Amerika Serikat melakukan perlawanan terhadap Iran gitu. Kemudian juga perang Iran ini itu nggak punya legitimasi hukum internasional. Hmm. Amerika Serikat nggak ada dasar dia melakukan self defense ya atau preemptive attack gitu itu nggak punya dasar sama sekali. Ya kemudian negara-negara Eropa ini sangat sangat khawatir ya mereka itu akan dituntut oleh masyarakat internal oposisi karena cawe-cawe dalam perang Timur Tengah karena ini nggak punya landasan hukum internasional dan nggak punya landasan legitimasi kayak gitu. Kemudian apalagi Trump ini tidak melakukan konsultasi dulu kan ke Eropa sebelum menyerang Iran, ya. Hmm. Serangan Iran itu dilakukan sepihak oleh Israel, lalu diikuti oleh Amerika Serikat itu tanpa melalui persetujuan dari negara-negara Eropa atau melalui konsultasi dengan negara Eropa gitu. Jadi negara-negara Eropa itu tidak mau nanti dijadikan kambing hitam gitu Hmm. oleh dunia internasional ketika mereka mendukung serangan Amerika Serikat ke wilayah Israel. Mereka lebih memilih menjaga jarak, tidak mau terlibat ya, apalagi perang Iran itu sangat panjang gitu. Mereka Hmm. traumakan dengan perang Irak ya, di mana yang tadinya perang itu bisa berlangsung dalam hitungan tahun, tapi ternyata terus berlanjut ya sampai 8 tahun. Perang itu baru bisa berakhir gitu. Jadi ada semacam rasa traumatik sejarah dari negara-negara Eropa yang melihat dalam perang Irak ya, di mana Inggris waktu itu terlibat ya, dan mereka tidak tidak ingin gitu tidak ingin perang ini menjadi panjang dan akan menguras ongkos militernya dia. Iya. Jadi kita lihat kan Donald Trump mengatakan bahwa negara-negara yang punya kepentingan dengan sumber minyak dari Teluk Arab yang melewati Selat Hormuz itu harus apa ya? Harus punya kepedulian yang sama dan mengirim armada lautnya untuk mengawal Selat Hormuz itu, bis. Ini Iya, kita kita ngeliat emang apakah Amerika emang udah nggak sanggup sebenarnya uh, iya, iya. kelihat mereka mulai declining gitu kemampuannya sehingga mereka butuh bantuan negara lain apa Iya, apa seperti apakah begini, mereka ngelihat bahwa semakin panjangnya perang ini justru sebenarnya yang mendapat kerugian paling besar juga dengan panjangnya perang malah Amerika Serikat sedangkan Iran nggak gitu terdampak dengan krisis minyak ini bis. Ya, soalnya begini, negara Eropa itu kan kalau selama dia masih bisa konsultasi ya dengan Iran, kenapa dia ikut perang? Dan terbukti kan direct talks antara Eropa dengan Iran itu udah berlangsung ya. Itu yang kemudian kenapa Donald Trump meminta bantuan negara-negara lain untuk membuka Strait Hormuz itu tidak banyak direspon oleh Jepang, oleh Australia gitu. Karena mereka masih bisa direct talks itu. India aja bisa ngomong, yang pada itu sekutunya Israel ya, apalagi kemudian negara-negara yang lain gitu Surya. Kemudian iya, ini nggak menunjukkan bahwa ternyata eh, Amerika Serikat nggak sanggup dalam perang ini. Dia sampai kemudian meminta bantuan lain dan kemudian ini akhirnya berbalik dengan tingginya harga minyak ya. Dan jangan lupa ya, Iran sekarang di atas angin karena dunia internasional sekarang banyak membela mereka, mendukung mereka dan kemudian satu persatu Amerika Serikat ini semakin terkucilkan sekarang karena terbukti negara-negara Eropa atau negara-negara Asia itu masih bisa berdialog dengan Iran ya bahkan Indonesia kapal tankernya ya Indonesia udah masuk BOP tapi kapal tankernya itu masih dibiarkan untuk keluar oleh oleh Iran gitu dan ini jadi perang yang sulit keluar dari ya Israel Amerika tuh menjebak dirinya sendiri lah Hmm. ya hingga kemudian dia akhirnya berlanjut perang di situ. Ini sekarang udah perang udah 2 bulan, 2 mingguan lebih ya, yang tidak bisa diselesaikan dan bahkan Israel itu malah akhirnya memperpanjang tuh 3 pekan berikutnya untuk melakukan perang dengan Iran. Dan gua nggak yakin 3 minggu itu juga akan berhenti ya. Ini bisa sangat panjang menurut gua, bisa sampai bulanan ya. Apalagi Iran tampaknya sengaja dia pengen betul-betul menguras ya. Ini perang atrisi ya, di mana Hmm. Iran betul-betul menguras kemampuan militer dan keuangan Amerika. Oke, mungkin ini terakhir nih, Bis. Ya. Ini analisis yang kita tulis juga di gazamedia.net tentang podcast bahwa walaupun pemimpin tertinggi Iran Mujtaba Khamenei belum muncul, tapi sistem sudah berjalan. Dan kita lihat Amerika Serikat juga berusaha memberikan mungkin kampanye-kampanye negatif ya. Mereka bilang kalau
Mujtaba Khamenei itu belum muncul ke publik karena terkena dampak serangan yang menewaskan ayahnya itu. Yang katanya kalau kata Menhan atau Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Mujtaba Khamenei ini terkena dampak yang parah sampai ada disfigured, katanya ada mungkin ada cacat. Dan tapi kita lihat walaupun belum muncul ya, pemerintahan Iran tetap jalan, bahkan serangan-serangannya tetap terkoordinir. Gimana lu ngelihat hal ini, Bes? Walaupun pemimpinnya nggak bisa kita lihat, tapi sistemnya dan operasinya jalan. Iya, ini kan sama kayak di Gaza ya, bahwa Hamdi itu kan bukan bukan figur, dia struktur. Dia walaupun pemimpinnya silih berganti itu syahid ya, tapi dia masih bisa sistemnya masih terus berjalan. Dan Iran ini gue juga begitu ya, karena dia kan sistemnya udah ajak ya. Dia sejak 1979 itu udah dipersiapkan sebagai negara perang ya, Iran itu. Jadi mereka juga mengalami embargo bertahun-tahun oleh Amerika Serikat dan juga mengalami konflik di Timur Tengah, relatif mereka masih bisa bertahan ya. Artinya ada muncul atau tidaknya Mustafa Khomeini, dia sudah punya sistem politik yang berjalan. Kemudian jangan lupa ya, kepemimpinan Iran itu tertingginya memang supreme leader, tetapi teknis di lapangan itu Dewan Keamanan yang sekarang dipegang Ali Larijani ya, Mhm. yang kemarin dia hadir di konvoi besar di Iran tanpa pengawalan berarti. Dan kemudian selain itu juga ada ARGC Surya. Jangan lupa ada spektrum militer di Iran yang juga terus bergerak, itu ARGC gitu. Jadi walaupun supreme leader itu tidak muncul di masih belakang layar, tetapi di bawah tanah ya, atau di lapangan ya, peran Ali Larijani dan IRGC itu masih terus berjalan gitu. Dan mereka yang kebanyakan tuh bermain mengatur taktik strategi Iran melawan Israel dan Amerika. Oke. Ya teman-teman, tadi ada update dari kita mengenai perang di kawasan Selat Hormuz ya, yang oleh serangan Amerika Serikat Israel terhadap Iran. Dan mungkin sebelum kita tutup, ini ada juga berita dari mengenai penutupan Masjid Al-Aqsa yang sudah berlangsung hampir mungkin masuk ke minggu keduanya. Di sini ada pernyataan dari anggota parlemen wakil wakil ketua MPR Hidayat Nur Wahid menyambut baik pernyataan bersama organisasi OKI, Liga Arab dan Komisi Uni Afrika yang mengutuk keras penutupan Masjid Al-Aqsa oleh Zionis Israel. Dalam pernyataan tersebut, mereka menegaskan bahwa Masjid Al-Aqsa adalah kawasan eksklusif milik umat Islam dan karenanya Israel tidak punya asas legalitas terhadap Masjid Al-Aqsa apalagi untuk menutupnya. Mereka juga menyerukan agar penutupan Masjid Al-Aqsa segera dihentikan sehingga Masjid Al-Aqsa dapat segera dibuka kembali. HNW menyampaikan bahwa mengingat peran besar yang bisa dilakukan oleh ketiga tersebut, ya kan? Ya mudah-mudahan ya ini sebuah hal minimal yang kita bisa lakukan. Ya kalau masih bisa mengecam, mungkin mengecam ya. Dan mudah-mudahan kita bisa melihat respon atau aksi dari hasil dari ini ya, keberisikan atau keperluan kita tetap Masjid Al-Aqsa yang udah ditutup ini segera mendapat jalan keluarnya ya, dan saudara-saudara Palestina bisa segera masuk ke dalam Masjid Al-Aqsa dan melakukan sholat taraweh dan juga sholat Idul Fitri insya Allah. Oke, segitu dulu bis ya. Ada tambahan lagi bis? Iya, jangan lupakan Palestina, jangan lupakan Gaza, tepi barat Masjid Al-Aqsa. Perang Iran dan Amerika Serikat ternyata tidak membawa dampak signifikan dalam situasi di Gaza ya. Mereka masih terus dibombardir, diserang. Bahkan terbaru ada perempuan hamil yang mengandung dua anak kembar itu juga dibunuh di tepi barat oleh di Gaza, sorry ya, Hmm. oleh Israel. Artinya kita jangan sampai menutup mata, perang Iran dan Amerika Serikat terus berlanjut, tetapi kita juga harus terus memberikan perhatian terhadap Gaza yang hingga kini masih terus digenosida. Oke, baik. Tadi dari gue dan Pizarro update untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.